Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di kesempatan kali ini ya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya guys. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah tak ada angin, tak ada hujan, sosok ini akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang tak ada angin, tak ada hujan ya. Sosok ini akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Jadi kita akan lihat ya mulai dari siapa dia ya, serta apa yang dia rencanakan dan apakah tujuan dia merencanakan sesuatu untukmu ya. Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya, klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, nggak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan tarik energi dia. Wow, ini ada suara apaan nih? Sorry ya guys, suara iklan, karena di komplek tuh ya seperti ini ya. Di komplek tuh terkadang ada orang yang jual bakso, jual mie ayam, jual siomay, jual ronde kayak gitu. Kita cek dulu ya. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan untuk merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Aku akan tarik satu kartu dan kita akan lihat ya. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia memiliki banyak sekali suatu perbedaan ya, terutama perbedaan sifat dan karakter. Sehingga itulah alasan kenapa ya sampai detik ini terkadang hubungan kamu tuh sering ya dilanda sebuah konflik yang besar ya, ataupun mungkin konflik tak terduga, karena memang sejatinya meskipun dia sadar bahwa kamu dan dia memiliki perbedaan, tetapi orang ini tidak mampu mengimbangi perbedaan tersebut, sehingga namanya suatu konflik itu tidak bisa terhindarkan ya di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dirinya dia. Seperti itu. Dan di sini juga aku melihat ya, kalian berdua ini sepertinya sama-sama memiliki rasa ego yang sangat besar ya, dan sama-sama ketika terjadinya sebuah konflik tuh kalian sama-sama tidak mau mengalah, sehingga terkadang ya ketika kalian terjebak dalam sebuah konflik ya, karena ini sama-sama saling diam ya, jadi kayak dia mendiamkan kamu dan kamu mendiamkan dirinya dia, justru malah tidak mencerminkan ya adanya suatu kedamaian. Tapi percayalah di balik ini semua bahwa orang ini tuh sangat menyayangi kamu. Meskipun kalian ini seperti Tom and Jerry ya, tapi orang ini tidak mampu lepas dari kehidupan kamu gitu ya. Ya buktinya sebesar apapun kalian berantem ya pasti ujung-ujungnya kalau kamu gak nyariin dia ya pasti dia bakal nyariin kamu. Seperti itu terus siklusnya. Hanya saja yang perlu ditekankan, alangkah baiknya ya untuk kalian berdua ini sama-sama belajar dari kesalahan, agar semakin lama hubungan kalian akan semakin mengalami sebuah fase pendewasaan ya, dan lama-lama rasa keseriusan itu akan mengikuti kalian masing-masing kayak gitu guys. Kita akan coba cek lagi ya, siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk dan thank you. Kita akan cek dulu. Wow. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu
ya, tanpa sebab dan alasan yang jelas, karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan yang besar, tapi tiba-tiba orang ini tuh diemin kamu, dia cuekin kamu, ya, seolah-olah kamu ini melakukan suatu dosa besar. Dan orang ini tuh dia tipikal seseorang yang sepertinya nggak mau berkaca, ya, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang baik untuk kamu atau tidak. Karena selama ini yang aku rasakan tuh orang ini selalu NPD, ya, dia selalu merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah benar, dan ketika kamu melakukan suatu kesalahan kecil saja itu akan dia besar-besarkan. Sehingga itulah alasan kenapa, ya, terkadang kamu tuh banyak sekali mengalami rasa kekecewaan, karena apa yang kamu korbankan dengan apa yang dia berikan ke kamu rasanya tidak sebanding. Bahkan aku merasa bahwa sampai detik ini tuh rasanya ikatan antara kamu dan dia makin lama makin berjarak, makin lama sepertinya makin menjauh di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dirinya dia, kayak gitu. Dan di sini aku rasa, ya, meskipun mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini saling tidak berkabar, ya, saling tidak menyapa dan saling tidak memperhatikan, tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia sangat merindukan kamu. Tetapi rasa rindu dia ini dikalahkan oleh rasa gengsi yang sangat besar, sehingga meskipun dia sangat kangen sama kamu, tapi dia tidak ada niatan untuk memulai komunikasi terlebih dahulu, kayak gitu. Ya, ini memang merupakan suatu tantangan besar sih, ya, kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang menurut aku tuh, ya, terlalu NPD, terlalu narsistik, ya, terlalu merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar, ya. Memang kunci keberhasilan untuk menghadapi seseorang yang seperti ini tuh dengan penuh ketelatenan. Tapi nggak selamanya dia akan seperti ini, karena seiring bertambahnya usia, maka orang ini akan mengalami sebuah fase pendewasaan. Hanya tinggal kamu aja kuat nggak gitu, ya, menjalani kisah cinta dengan seseorang yang bisa dibilang memiliki karakter yang berbeda daripada yang lain, kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untukmu. Kita cek dulu. Oke. Aku melihat, ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki rasa egoisme yang sangat besar. Meskipun, ya, secara fisikly dia terlihat kayak seseorang yang penyabar, dia seseorang yang pendiam, tidak terlalu banyak cerewet, ya. Tetapi di belakang pendiamnya dia, ternyata orang ini memiliki sisi egoisme. Bahkan rasa egonya melebihi ego kamu. Sehingga itulah yang terkadang, ya, membuat diri kamu ini merasa lelah, ya, merasa capek, ya, karena kamu selalu dituntut untuk menuruti segala bentuk egonya dia, tetapi giliran kamu yang membutuhkannya seolah-olah orang ini tuh lepas tangan, ya. Dan di sini juga aku melihat, ya, makin kesini tuh dia sepertinya semakin sering, ya, mempermainkan perasaan kamu dengan segala dramanya. Karena kamu merasakan, ya, bahwa dia saat ini dengan dia yang dulu ini benar-benar seolah-olah menunjukkan bahwa pribadi yang berbeda. Karena dia dulu ini, ya, dia tipikal orang yang selalu memperhatikan kamu, selalu menyayangi kamu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, dia berubah, ya. Bahkan makin kesini dia sepertinya sering banget, ya, banyak mengingkari janji, banyak ngecewain kamu, ya. Ataupun mungkin, ya, dia sering mengecewakan kamu, ya, dengan drama-drama yang dia lakukan untuk kamu, seperti itu. Dan di sini aku paham, ya, bahwa kamu tuh sangat merasa tertekan, ya. Makanya di sini ada kartu Nine of Cups yang menggambarkan bahwa kamu tuh saat ini sedang membutuhkan self healing, ya. Jadi, ya, healing sendiri gitu, ya. Lakukan sesuatu hal yang sekiranya mampu membahagiakan kamu, karena selama kamu menjalin hubungan sama dirinya dia, kamu lebih banyak mengalami sebuah tekanan daripada kebahagiaan. Jadi dari pesan energi kartunya mengatakan bahwa, ya, kamu mikirin orang lain boleh, ya, tapi kamu jangan lupa untuk memikirkan diri kamu sendiri, karena itu akan jauh lebih penting, ya, menjaga kesehatan mental dan emosional kamu, seperti itu. Kita cek dulu di sini.
Kita akan cek siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Kita cek dulu ya. Oke, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang membuat hati dan perasaan kamu merasa dilema. Kenapa? Ya karena makin dia kamu pertimbangkan, makin orang ini tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan. Karena yang aku rasakan tuh kayak kalian saat ini sedang berjalan dengan pemikiran masing-masing ya, sama-sama tidak mempedulikan satu sama lain. Ya, dia berjalan dengan egonya dan kamu berjalan dengan pemikiran kamu. Sehingga membuat diri kamu ini merasa bingung, apakah lebih baik hubungan ini aku pertahankan atau aku lepaskan gitu. Karena makin dipertahankan ya, rasanya hubungan ini semakin terasa toksik gitu ya. Tetapi kamu nggak tahu bagaimana cara bisa melupakannya. Karena sempat ya beberapa di antara kamu tuh mencoba untuk melupakan dia, tapi bukannya melupakan, tapi justru malah kepikiran dia. Sehingga kayak saat ini tuh benar-benar membuat hati dan perasaan kamu merasa dilema. Kenapa ya? Karena kamu udah capek, karena kamu udah lelah ya, berkorban mati-matian, tapi seseorang yang kamu korbankan ya, dia tidak pernah memberikan kebahagiaan untuk kamu. Seperti itu. Dan di sini yang aku lihat ya, dia tipikal orang yang sepertinya emosionalnya gampang ke-trigger gitu ya, tanpa dia lihat terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan fakta dan realitas sebenarnya atau tidak gitu. Yang terpenting ada sesuatu hal yang bisa men-trigger emosinya, dia orangnya langsung frontal ya, langsung gampang marah, gampang emosian ya. Sehingga itu yang membuat beberapa di antara kamu tuh sering sekali ya menjadi korban amarahnya dia gitu ya. Yang bikin masalah siapa, tapi yang dimarahin siapa, kayak gitu. Dan di sini pesan khusus untuk kamu, karena di sini ada kartu The Chariot ya. Jadi kayak kamu tuh harus bisa mengambil sebuah keputusan langkah yang bijak. Jika memang ya orang ini sudah tidak layak untuk kamu pertahankan, ya mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik ya untuk menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada dirinya dia. Tetapi jika memang orang ini masih layak untuk kamu pertahankan, dia masih ada keinginan untuk berubah ya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya mungkin kamu bisa memaafkan dia, memberikan dia kesempatan, tetapi bersyarat gitu. Bersyarat apa? Ya jika memang dia berubah secara bersungguh-sungguh, is okay, kamu boleh mempertahankan dirinya dia. Tetapi jika dia masih tetap ya kembali ke versi dia yang dulu, ya sudah gitu ya. Melepaskan adalah resiko yang akan dia terima, seperti itu. Karena memang ya kamu tuh di sini ada kartu The Chariot ya. Kamu tuh tipikal orang yang ketika udah bucin sama seseorang tuh ya sudah bucin aja, sampai-sampai kamu nggak mikir apakah selama ini kamu udah cukup bahagia atau enggak gitu. Yang penting bucin-bucin aja. Jadi kayak lebih be smart ya, lebih menjadi pribadi yang realistis gitu loh. Kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini ya, dia sudah mulai menyadari kesalahannya dan sudah mulai merasa banyak perbaikan jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Kenapa? Ya karena memang saat ini bagi dirinya dia sudah waktunya ya untuk fokus mempertimbangkan kamu dan lebih serius lagi menjalani komitmen bersama kamu. Karena ya mungkin dia udah capek ya sering berantem sama kamu, dia udah capek ya selalu beradu argumen dengan dirimu ya. Maka saat ini ya dia sepertinya sudah mulai menyadari gitu ya, mana yang harus diperbaiki dan mana yang tidak. Dan dia ingin tetap apapun yang terjadi mempertahankan kamu sebagai calon masa depan pendamping hidupnya dia, kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa bahwa ya perubahan dia ini terlambat. Tapi menurut aku tuh setiap orang ya berubah itu memang ada fasenya, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Tapi menurut aku tuh ya lebih baik terlambat daripada nggak mau berubah sama sekali, itu akan lebih parah. Dan di sini sih memang ya aku lihat tuh
yang membuat dia mempertimbangkan kamu karena kamulah satu-satunya sumber energi yang selama ini membuat jiwa dia merasa bersemangat ya dalam menjalani kehidupan. Karena memang yang aku rasakan tuh ya ketika dia sedang membutuhkan sesuatu ya, kamu tuh orang yang memiliki kontribusi banyak di dalam hidupnya dia, yang sering ngebantu dia, sering nolong dia, sering mendengarkan curahan isi hatinya ya, sehingga ya wajar gitu ya kalau orang ini sayang banget sama kamu, meskipun dulunya dia memiliki masa lalu yang mungkin bagi dirimu itu kurang membuat dirimu merasa nyaman gitu ya. Kita cek lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan dan merencanakan sesuatu untuk kamu. Ya, aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini membuat hati kamu merasa menyerah ya. Sepertinya tidak ingin memperjuangkan dan mempertahankan dia lagi. Setelah ya dia menyakiti kamu, ya melukai perasaan kamu, bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini nggak setia sama kamu, gitu. Jadi ya sudah gitu ya. Ketika aku sudah berusaha mempertahankan kamu, tapi kamu tidak layak untuk dipertahankan, ya sudah gitu. Maka jangan salahkan aku apabila aku ikhlas melepaskan dirimu, gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh kamu sudah cukup berjuang banyak ya demi dirinya dia. Tapi dia tidak pernah menghargai segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu gitu. Justru malah perlakuan dia ke kamu ini yang sepertinya seenak dia sendiri ya. Sehingga itulah yang membuat emosi kamu tuh saat ini benar-benar tak terkendali, dan kamu ingin gitu ya melupakan dia untuk selama-lamanya. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh dia tipikal orang yang sepertinya terlalu banyak rencana ya gitu, terlalu banyak mimpi, terlalu banyak janji, tapi satu rencana dan satu mimpi pun sampai detik ini masih belum ada yang terrealisasi. Kenapa? Ya karena dia nggak ada niatan gitu ya buat serius, dia nggak ada niatan buat berubah gitu. Justru malah makin kesini tuh makin main-main ya. Dan untuk bottom of the deck-nya ya, untuk bottom of the deck kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan ya, dan merencanakan sesuatu untukmu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah sering ya merencanakan adanya suatu pertemuan dengan kamu, tapi sepertinya pertemuan tersebut sering sekali gagal dikarenakan ada suatu ada suatu hal yang tak terduga yang membuat orang ini tuh jadi gagal gitu ya. Mungkin adanya suatu pekerjaan, mungkin adanya suatu keperluan, mungkin adanya urusan ini, urusan itu, sehingga sampai detik ini tuh ya kamu masih belum terjadi adanya suatu pertemuan. Tetapi dalam waktu dekat ya, dia sepertinya membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu. Ya mungkin sekalian momen lebaran ya, meskipun lebarannya ini sudah lewat tapi kan masih belum habis gitu ya. Dan di sini dia ada rencana untuk datang menemui kamu untuk membuktikan gitu ya bahwa dia ini nggak main-main gitu ya, bahwa dia serius sama kamu, dan dia juga nggak mau ya kamu anggap bahwa orang ini tuh cuma pembohong gitu ya, cuma ngibulin kamu. Apaan gitu ya, dari dulu kamu sering merencanakan pertemuan denganku, tapi sampai detik ini satu pertemuan pun masih belum ada yang terjadi gitu ya. Makanya dalam waktu dekat tuh orang ini akan menemui kamu untuk membuktikan kepada kamu bahwa ya dia benar-benar ingin serius, ingin berkomitmen sama dirimu, seperti itu. Terus kita akan lihat lagi ya guys, kita akan lihat pakai tarot ya, pakai tarot klasik. Kita akan lihat ya apa yang dia rencanakan untuk kamu, apa yang dia rencanakan untuk kamu, apakah yang dia rencanakan untuk kamu. Kita lihat dulu apakah yang dia rencanakan untuk kamu. Tolong berikan petunjuk ya, apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu, apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu, apakah yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu. Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya, mungkin ada ya beberapa di antara mereka tuh yang saat ini sedang merencanakan ya
sesuatu di mana hal tersebut itu untuk meminta maaf kepada kamu, karena selama ini ya dia sadar gitu ya bahwa aku tuh sering nyakitin kamu, sering bikin kamu merasa kecewa ya, sering mengingkari janji, bahkan ada suatu kesalahan besar yang aku lakukan tapi kamu masih tetap memaafkan aku. Jadi kayak di sini tuh dia ingin mencoba ya merencanakan ke kamu gitu ya, agar kamu tuh mau kembali sama dirinya dia ya, agar kamu tuh memberikan dia kesempatan ya untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu, kayak gitu. Ini kan terlihat ya, dia sedang memohon-mohon kepada kamu agar kamu tuh mau memaafkan dan menerima dia kembali. Jadi intinya seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya. Kita akan lihat di sini apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu, apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan untuk kamu, apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan untuk kamu. Oke, kalau dilihat dari energinya sih, aku melihat ya di sini ada seseorang yang sepertinya ingin segera berdamai sama kamu ya. Mungkin ini bagi kamu yang saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment ya. Jadi kayak sedang terjebak dalam situasi saling diam ya. Kamu diemin dia atau sebaliknya dia yang diemin kamu ya. Dan di sini ada seseorang yang sepertinya sedang merencanakan gitu ya agar kamu dan dia bisa segera kembali berdamai seperti yang dulu. Kenapa? Ya karena dia sepertinya sudah nggak tahan gitu ya, merindukan kamu. Dia udah kangen banget ya suara kamu. Mungkin biasanya jam segini kalian teleponan ya, atau mungkin jam segini biasanya kalian hangout, ngedate, keluar gitu ya. Tapi karena kalian saling marah, karena kalian saling diem-dieman ya, jadi ya udah ya, dia merasa nggak kemana-mana, tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Makanya dalam waktu dekat tuh beberapa di antara mereka ini sengaja merencanakan suatu apa ya suatu rencana yang ingin dia lakukan untuk segera berdamai dengan diri kamu ya. Aku lihat tuh sebenarnya dia sosok seseorang yang baik ya, cuman langkah dia aja yang sepertinya salah, sehingga kebaikan tersebut itu ya, sehingga kebaikannya itu tertutupi oleh kekurangannya gitu. Dimana kekurangannya ini ya salah satunya ini kan kayak malaikat ya, tapi kenapa malaikat itu kan sayapnya putih tapi ini sayapnya merah, artinya ya dia sebenarnya seseorang yang baik ya, tetapi dia orang yang emosionalan gitu ya, orang yang emosian gitu ya. Jadi ketika dia emosi tuh ya udah tiba-tiba dia cuekin kamu, diemin kamu, ghostingin kamu kayak gitu. Padahal dia sebenarnya berhati malaikat loh gitu. Cuman sayang dia tidak bisa mengendalikan emosi dia dengan baik dan benar, karena ya secara mentalitas dia masih labil ya, meskipun usia dia ini juga sudah bukan dibilang anak-anak lagi ya, udah dewasa. Bahkan ada juga yang mungkin udah mateng banget gitu ya, tapi secara emosional dia masih terlihat sangat labil kayak gitu. Kita lihat lagi apa yang dia rencanakan untuk kamu ya, apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu, apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan ya. Ada dua kartu nggak valid ya, karena kita ambil energinya yang paling kuat. Kita lihat apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan ke kamu, apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan untukmu, apa yang sebenarnya dia rencanakan untukmu. Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, memang di sini ada seseorang yang ingin berencana ya muncul ke kamu secara mengejutkan tanpa konfirmasi darimu. Ya mungkin dia ingin memberikan kamu ya suatu kejutan gitu, karena memang ya mungkin kamu sudah cukup lama juga nggak ketemu sama dia, terpisah karena keadaan ya, terpisah karena pekerjaan, ataupun mungkin terpisah karena adanya suatu hal lain. Dan orang ini ingin ya memberikan kamu suatu kejutan di mana dia ingin ya muncul di hadapan kamu secara mengejutkan tanpa konfirmasi dari kamu kayak gitu. Ya di sini sih memang secara detail ya, dia ini tipikal orang yang sebenarnya secara mental dia cukup dewasa ya, tapi dia orangnya sedikit manja ya. Bahkan ketika dia kamu perhatikan rasanya dia seneng banget gitu ya, karena ya memang karakternya seperti itu ya. Cuman sisi kelemahannya dia ini kurang bisa memperhatikan kamu, karena dia pengennya diperhatikan terus sama kamu gitu. Karena memang kayak letak bahagianya dia ketika pasangannya mampu membahagiakan dia dengan cara kamu sendiri, seperti itu.
Terus juga orang ini yang aku lihat, dia memang secara finansial kayaknya cukup ya, karena dia orangnya pekerja keras, sehingga ya mungkin untuk jangka panjang aman lah gitu ya. Kita lihat lagi ya di sini. Kita akan cek dulu apa yang dia rencanakan untuk kamu. Apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu? Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan untukmu? Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan untukmu? Kita lihat dulu. Oke, kalau dilihat dari energinya ya guys, aku melihat ya di sini ada seseorang yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari diri kamu, ya. Entah kamu sadar, entah kamu tidak gitu. Yang jelas tuh ya mungkin yang membuat dia berbeda saat ini ke kamu karena ada sesuatu hal yang kesannya dia tutupi dan kamu nggak boleh tahu apa yang dia sembunyikan gitu. Jadi kayak orang ini tuh sembunyi ya, merahasiakan sesuatu darimu dan benar-benar dia tutupi ya, kayak kesannya kamu tuh nggak boleh tahu. Ya mungkin beberapa di antara mereka ini sedang menyembunyikan suatu masalah gitu ya, karena dia sayang sama kamu, makanya dia tidak ingin ya membebani hati dan pikiran kamu. Jadi ketika dia ada suatu masalah ya sudah gitu, berusaha dia sembunyikan ya agar kamu tuh tidak kepikiran. Tapi ada juga ya di sini yang sepertinya sedang menyembunyikan orang lain ya, menyembunyikan rahasia orang lain agar rahasia ini tidak kamu ketahui gitu ya. Jadi kayak di belakang kamu ya sepertinya dia punya kenalan baru gitu ya, makanya kayak kamu terlihat ini kok kayaknya orangnya aneh ya, kok nggak kayak biasanya. Mungkin dulu dia selalu perhatiin kamu, tapi sekarang tidak perhatian lagi ya. Mungkin dia sering banget ngejakin kamu hangout ya, tapi sekarang buru-buru ya. Kayaknya jarang banget gitu. Dia ngasih sinyal ngajakin kamu keluar, hangout, pergi kemana gitu. Kayak udah berbeda. Terus di sini kita lihat ya, apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu, apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kamu. Wow. Karena di sini ada kartu The Lovers ya, dimana The Lovers ini kartu yang memiliki tingkatan tertinggi kalau dalam hal urusan asmara maupun percintaan. Jadi mungkin di sini ada seseorang yang sepertinya terlihat kayak cinta dia ke kamu ini biasa aja, dia orangnya nggak romantis, dia orangnya cuek, tetapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling besar bahwa orang ini memiliki sejuta perasaan cinta yang begitu besar terhadap diri kamu. Tetapi karena dia tipikal orangnya nggak romantis ya, karena dia orangnya cuek, orang yang acuh tak acuh, sehingga kamu menganggap bahwa orang ini tuh kayaknya nggak cinta-cinta amat sama aku gitu ya. Padahal rasa ketakutan terbesar dia adalah kehilangan dirimu. Jadi memang ya terkadang setiap karakter manusia itu memiliki kondisi masing-masing ya untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya gitu. Kayak seperti orang ini gitu, dia orangnya nggak bisa puitis, dia juga orangnya nggak suka yang plot twist gitu ya. Jadi ketika dia sayang ya udah ditunjukkan aja lewat tindakan yang nyata, nggak perlu pakai kata-kata gitu ya. Tapi setidaknya kamu bisa merasakan ya betapa besar cinta dia sama kamu, terutama ketika ya mungkin kamu berada di titik-titik atau situasi-situasi yang paling sulit gitu ya, dia selalu ada untuk kamu gitu. Terus untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya, apa yang dia rencanakan untuk kamu ya. Kalau dilihat dari energinya, wow, aku melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu sih. Jadi aku baca bahwa saat ini tuh ada sebenarnya beberapa di antara kalian yang ingin menuntut keadilan dari seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Kenapa? Ya karena kamu selama ini ya, ataupun mungkin akhir-akhir ini kamu sering merasa diperlakukan tidak adil sama dirinya dia gitu. Jadi kayak saat ini tuh kamu ingin menuntut keadilan dari seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Ya keadilan apa? Ya mungkin keadilan masalah perhatian, masalah kasih sayang, keadilan masalah waktu, masalah pengorbanan dan lain sebagainya gitu. Karena ya mungkin ketika kita diperlakukan secara tidak adil ya, mungkin kita ini merasa menjadi seseorang yang paling tidak dia inginkan atau tidak ingin dia cintai. Kenapa? Ya karena orang yang sayang, orang yang cinta sama kita, tentunya dia akan berusaha ya mengorbankan apapun ya, segala cara demi bisa membahagiakan pasangannya ya. Tetapi ketika kita diperlakukan secara nggak adil ya, otomatis di dalam pemikiran kita ya, pemikiran orang yang waras gitu kan, pasti
kita merasa bahwa ini ada apa nih gitu ya. Jangan-jangan orang ini hadir ke dalam kehidupanku tuh hanya untuk mempermainkan perasaanku ya, atau hanya mungkin memanfaatkanku gitu. Karena ya kamu tidak memperlakukan aku secara adil, hanya aku yang berjuang, sedangkan kamu tidak pernah memperjuangkan dan mengorbankan hidup kamu untuk aku, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini mampu memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye, thank you ya.